Kasus kali ini sangatlah pastinya membuat kalian bergeleng-geleng kepala. Kasus yang disusun rapi, bahkan terperinci, dan tentunya kasus yang membuat plot twist saat pelaku ditemukan. Seperti apa kasusnya? Berikut adalah gambaran sedikit terkait kasus yang akan kita bahas. Tepatnya di tanggal 2 November 2016, kota kecil Redding, California masih diliputi kedamaian khas musim gugur. Pohon-pohon pun menggugurkan daunnya. Anak-anak baru saja berangkat sekolah. Dan Kate Papini baru saja pulang kerja lebih awal. Tapi hari itu tidak seperti hari biasa baginya. Tepatnya pukul 17.51, Kate bergegas menelpon 911. Dengan suaranya yang panik dan terbata-bata, ia pun berkata bahwa istri saya telah hilang. Dia seharusnya jogging, tapi sekarang dia tidak ada di rumah. Saya temukan ponselnya dan earphone-nya di jalan, dan ada sedikit noda darah. Telepon itu yang jadi awal dari pencarian besar-besaran. Nama seri Papini pun dengan cepat menyebar di seluruh Amerika. Media bahkan menyebutnya Mom Gone Missing atau ibu muda yang hilang. Ia menghilang secara misterius saat jogging. Dalam hitungan hari pun seluruh orang bersatu untuk mencarinya. Semua orang pun ingin Sherry pulang, tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik cerita ini tersembunyi kebohongan terbesar yang akan mengguncang hati semua orang. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum kita masuk ke cerita detailnya dan kita kupas hari ini, jangan lupa untuk diklik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang kita kupas tuntas kasus di cerita hari ini. Perempuan itu yang bernama Sherry Louise Papini. Ia lahir di Redding, California, Amerika Serikat. Tepatnya pada 18 September 1982. Ia menghabiskan masa kecilnya di Redding bersama orang tua dan juga adiknya. Sang ibu yang bernama Loretta Grave dan ayahnya bernama Rich Grave. Ia juga memiliki dua adik. Kehidupan Sherry pun bisa dibilang memiliki kehidupan yang bahagia bersama orang tua serta adiknya. Singkat cerita, pada waktu Sherry memasuki sekolah menengah pertama atau SMP, ia sudah bertemu dengan pujaan hatinya pada waktu itu. Pujaan hatinya ini masih duduk di kelas 1 SMP, yang dimana adik kelas Sherry, dan ia bernama Kate. Sherry dan Kate pun akhirnya menjalin hubungan yang lumayan lama. Sampai akhirnya Sherry sudah tidak bersama Kate lagi, dan ia menikah dengan laki-laki lain yang bernama David Dreyfus. Tapi pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. David dan Sherry bercerai di tahun 2007. Hanya 1 tahun pernikahannya. Setelah itu, Sherry dan Kate pun bertemu lagi, dan mereka pun akhirnya kembali dekat. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka pun jelas berlangsung dengan riuh dan bahagia. Bahkan Sherry pun membagikan kebahagiaannya di kanal Facebook miliknya. Sherry ini merupakan ibu yang berusia 34 tahun pada saat kasus itu. Dan pernikahannya dengan Kate pun dikaruniai 2 anak yang bernama Violet dan Tyler. Dari luar, kehidupan mereka pun jelas tampak sempurna. Foto-foto keluarga menghiasi Facebooknya dengan penuh senyum, anak-anak yang bahagia, dan kisah cinta yang tampak solid. Sherry dikenal sebagai pribadi yang manis, agak pemalu, tapi ia aktif dalam kegiatan sekolah anak. Tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2016, Sherry ini sedang aktif jogging lagi. Ia berniat untuk mengikuti tur kite trot atau lomba lari yang dilakukan saat Thanksgiving. Jadi Thanksgiving itu apa? Thanksgiving itu sendiri adalah hari pengucapan rasa syukur akan datangnya panen. Tepat pada pagi itu, ia sudah meninggalkan rumah untuk jogging seperti biasa di Mountain Gate Trail, sebuah jalur sepi tapi aman. Kate yang pulang ke rumah lebih awal merasa ada yang ganjil.
Anak-anak dijemput dari daycare, tapi Sherry tak juga kunjung pulang. Justru Sherry yang biasanya menjemput anak-anak mereka. Namun hari itu Kate yang harus menjemput anak-anaknya. HP Sherry pun nyatanya tidak aktif. Lalu pada saat Kate berjalan menyusuri lokasi terakhir Sherry, ia hanya menemukan sebuah ponsel dan juga earphone yang tergeletak di jalan, dengan rambut pirang masih tersangkut di kabel earphone tersebut. Di situ ada juga sepercik darah. Hal itu pun jelas membuat Kate panik dan juga kebingungan kemana Sherry pergi. Apakah dia baik-baik saja? Atau ada seseorang yang benar-benar berniat jahat untuk menculik Sherry? Kate pun masih menunggu sampai Sherry pulang. Namun sudah 24 jam Sherry tak kunjung pulang. Akhirnya Kate melapor ke pihak polisi. Dan setelah 1 hari menunggu lagi, polisi pun akhirnya segera bergerak. Media lokal dan nasional pun mulai ikut meliput. Foto Sherry dipasang di setiap sudut kota. Bahkan FBI pun ikut turun tangan. Tapi hari demi hari berlalu, tak ada tanda-tanda dari Sherry. Tepatnya pada tanggal 24 November 2016, saat pagi Thanksgiving, seorang pengendara pun menelpon polisi. Pengendara itu berkata bahwa ada wanita berjalan di pinggir jalan. Dia tampaknya ketakutan. Ia pun terlihat kotor dan juga penuh luka. Polisi pun akhirnya segera menuju lokasi di Yolo County, hampir 240 km dari tempat Sherry hilang. Dan ya, plot twistnya, para kepolisian dan pengendara itu pun ternyata menemukan tubuh kurus, lebam di wajah, hidung yang patah, dan luka bakar di lengan, serta lantai yang masih melilit pergelangan tangannya. Siapa gadis itu? Dan pada saat di ambulan dengan suara gemetar, gadis itu adalah Sherry Papini. Sherry pun berbisik, ia diculik oleh 2 wanita berkulit gelap. Mereka pun berbicara bahasa Spanyol. Mereka tutupi wajahku dan aku disiksa sampai aku hampir mati, ujar Sherry. Tangisan Kate pun akhirnya pecah sekali saat melihat istrinya telah kembali. Bagi kalian yang tidak tahu Hispanik itu apa, Hispanik adalah orang-orang yang berasal dari negara Spanyol. Biasanya mereka disebut Hispanik. Dan banyak juga kecurigaan yang timbul. Mengapa perempuan itu menculik ibu rumah tangga biasa? Dan ya, penyelidikan dan investigasi pun segera dikerahkan dan juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam penyelidikan itu, detektif merasa ada yang janggal karena Sherry tak bisa menjelaskan dengan detail tempat dia disekap. Ia hanya bilang matanya selalu ditutup, tapi ia tahu mereka berbicara bahasa Spanyol. Deskripsi ini yang jelas samar dan membingungkan detektif. Serta polisi yang sudah mengusut DNA pun dibuat bingung lagi. Karena dari pakaian Sherry, polisi malah menemukan DNA orang asing. Bukan DNA 2 wanita, melainkan seorang laki-laki. Hasil uji forensiknya juga menunjukkan tidak ada jejak keberadaan perempuan lain. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, selama beberapa tahun, kasus ini pun masih menjadi misteri. Sherry yang tak mau banyak bicara, dan FBI yang berusaha mencocokkan DNA yang ditemukan. Sementara, publik pun ikut terbagi. Ada yang percaya Sherry korban, dan ada juga yang mulai mencium bau kebohongan. Akhirnya 4 tahun berlalu. Tepatnya tahun 2020, FBI mendapat kecocokan DNA dari baju Sherry, di mana DNA itu adalah merupakan milik seorang pria bernama James Reyes, yaitu mantan pacar Sherry yang tinggal di Costa Mesa, California. Mengapa bisa dari 2 wanita Hispanik berubah menjadi seorang DNA laki-laki? Dan plot twistnya, DNA ini adalah milik mantan Sherry yang tinggal di Costa Mesa, California. James pun akhirnya diinterogasi. Disinilah semuanya berubah drastis. James berkata kepada pihak kepolisian bahwa Sherry ini dia hanya datang kepadaku. Kami tentunya sudah lama tidak bertemu. Tapi Sherry bilang dia butuh tempat sembunyi.
plot twist mulai terkuak. Ya, James pun berkata bahwa Sherry bercerita padaku suaminya itu sangatlah kasar. Aku pun percaya karena aku masih mencintainya, ujar James. Dan asal kalian tahu, ternyata selama 22 hari Sherry tidaklah hilang atau diculik oleh 2 Hispanik yang dia sebutkan. Bahwa nyatanya Sherry ada berada di rumah James dan Sherry tinggal selama 22 hari. James pun berkata kepada pihak polisi bahwa dia tidak sama sekali menyekap Sherry, tidak juga dirantai, menonton film bersama, berbagi makanan cepat saji, dan tidur di ranjang yang sama. Setelah 22 hari berlalu, Sherry pun bilang kepada James bahwa dia ingin pulang. James pun yang mengiyakan, akhirnya membiarkan Sherry pergi. Namun, sebelum Sherry pergi, Sherry meminta tubuhnya harus terlihat seperti diculik. Dia meminta James untuk membantu membuatkan luka-luka. Bahkan, ternyata Sherry sendirilah yang membuat luka bakar di tubuhnya. Dan dia juga yang memotong rambutnya sendiri. James hanya membantu Sherry sedikit. Pengakuan ini pun jelas bukan mengguncang media dan juga pihak kepolisian. Bahkan publik yang sudah ikut iba atau membantu mencari Sherry dibuat tercengang dan kaget melihat kelakuan Sherry sendiri. Akhirnya setelah pengakuan itu, investigasi juga dibuka ulang dan bukti-bukti juga diperiksa ulang. Polisi yakin bahwa Sherry telah membuat pengakuan palsu atau berbohong. Dan tepatnya pada Maret 2022, Sherry Papini pun resmi ditangkap. Ia dituduh memberi keterangan palsu kepada FBI dan melakukan penipuan melalui pos. Karena ia menerima dana kompensasi korban kejahatan senilai lebih dari 30.000 US dollar. Dan motif Sherry pun masih didalami. Bisa saja karena ia ingin mencairkan uang kompensasi itu, atau ia sudah bosan dengan kehidupannya sebelumnya. Di persidangan pun Sherry akhirnya mengaku. Ia berkata bahwa ia malu dan ia juga meminta maaf pada semua orang. Ia malah berkata juga bahwa ia tidak punya alasan melakukan itu. Ia merasa ia hanya butuh lari dan saya ingin segera pergi dari hidup saya. Tapi saya membuat kesalahan yang besar, ujar Sherry. Hakim pun akhirnya memutuskan hukuman untuk Sherry yaitu 18 bulan penjara dan mengharuskan membayar 310.000 US dollar kepada pemerintah. Dan ya, tentunya jelas membuat terkejut kita sebagai yang mendengar, bukan? Apalagi suaminya, Kate Papini, yang dulu menangis di depan kamera, kini ia jelas-jelas merasa sangat dikhianati. Kate pun berkata bahwa ia telah berdiri di samping Sherry. Bahkan ia juga membelanya dan bahkan ia juga meyakinkan anak-anak mereka bahwa mama kalian adalah korban. Tapi ternyata ia malah kabur ke mantan kekasihnya. Akhirnya setelah itu pun Kate menggugat cerai Sherry. Ia pun jelas mendapat hak asuh penuh atas 2 anak mereka. Sherry hanya diizinkan melihat mereka dalam pengawasan. Kate pun berkata bahwa ia ingin anak-anaknya tumbuh tanpa dibayangi kebohongan. Dan setelah waktu berlalu begitu lama, tepatnya juga pada tahun 2023, Sherry pun dinyatakan bebas bersyarat. Ia setelah kejadian ini semua tinggal di halfway house. Ia pun jelas menghindari media, menolak wawancara, dan hidup dalam keheningan. Namun siapa sangka tepatnya pada tahun ini di tahun 2025 sebuah dokumenter muncul. Dokumenter yang berjudul Sherry Papini Caught in the Lie atau Sherry Papini Ketahuan Berbohong. Itu adalah judul dari dokumenter yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2025 ini. Dokumenter ini pun ditayangkan di televisi nasional. Untuk pertama kalinya, Sherry berbicara panjang lebar. Sherry pun berkata dalam dokumenter itu bahwa ia tidak sepenuhnya berbohong. Ia hanya merasa dikurung. James juga tidak memukul saya, tapi saya sendiri
merasa tak punya jalan lain. Akhirnya James Reyes pun yang mendengar hal itu jelas membantah semuanya. Ia mengaku hanya ingin membantu Sherry, tapi berakhir malah jadi kambing hitam. James juga berkata bahwa ia bukanlah seorang penculik. Sherry yang justru datang ke saya. Saya hanya pria bodoh yang masih mencintainya, ujar James. Psikolog pun menyebut Sherry mungkin mengalami gangguan kepribadian narsistik atau Munchausen syndrome, yang dimana ia ingin dilihat sebagai korban, ingin perhatian, dan menciptakan drama agar mendapat banyak simpati. Namun ada juga sebagian orang yang memang masih bersimpati kepada Sherry, dan jelas Sherry pun senang akan hal itu. Para orang yang bersimpati kepada Sherry pun berkata bahwa mungkin Sherry hanya wanita yang terluka. Mungkin Sherry juga butuh pertolongan, bukan juga sebuah penjara. Namun ada juga yang kontra terhadap Sherry, di mana mereka bertanya berapa banyak orang yang mencarinya, berapa juta dolar yang sudah dihabiskan, dan berapa rasa takut yang ditimbulkan karena menyalahkan dua wanita Hispanik fiktif. Dan begitulah cerita dari Sherry Papini. Hari ini Sherry Papini hidup jauh dari sorotan. Ia pernah jadi simbol kepedulian publik. Kini justru ia jadi simbol kebohongan publik. Anak-anaknya pun tumbuh dengan cerita bahwa ibu mereka pernah hilang, lalu kembali membawa luka yang tidak selalu terlihat di tubuh, tapi terasa di hati semua orang yang pernah mencarinya. Sherry juga pernah berkata di salah satu dokumenternya bahwa ia bukanlah malaikat, tapi aku juga bukanlah iblis. Jadi aku hanya seorang manusia yang membuat kesalahan. Tapi bagi anak dan mantan suaminya, kesalahannya itu sangatlah fatal. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang suka kasus kriminal misteri mencengangkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus Weekly Crime Stories yang mengguncang dari seluruh dunia. Terima kasih.